Yang menurut saya kalau ditanya apakah ini mudah, enggak, caranya cara tua begitu. Betul. Jangan-jangan memanfaatkan Kaisang Ya, kita untuk boleh melakukan dugaan itu ya. ya. Ya tidak bisa dipungkiri ya faktor akses relasi seorang ayah tadi. Halo time lover, apa kabar? Akhir-akhir ini dunia perpolitikan kita heboh. Ada anak muda yang selama ini tidak pernah bicara politik, bahkan bicaranya hanya guyonan, canda tawa, tiba-tiba gabung ke partai politik. 2 hari kemudian ditunjuk sebagai ketua umum tanpa melalui proses yang sesuai dengan ide partai. Nah, untuk membahas ini kita sudah kedatangan tamu, Mas Edward, Ya. milenial kita, yang saya kenal dengan Mas Edward ini sekitar 2 tahun yang lalu, Mas Edward ya. Ya, saya kenal dengan Mas Edward ini sering membicarakan soal pemilu, terutama soal money politik. Ya. Nah, melalui lembaganya Komite Independen Sadar Pemilu, Mas ya. Betul. Ya. Mas Edward ini juga masih milenial. Bener Mas ya? Betul. Usianya berapa Mas? Baru masuk 27. Wah, luar biasa. 27 sudah peduli dengan politik, tidak hanya lokal tapi nasional, bahkan internasional. Mas Edward ini sekarang juga lagi menyelesaikan S3 Mas ya? Ya, betul. Di mana Mas? Saya lagi S3 di UGM, Public Policy, bidang publik. Ya. Ya. Ini Mas, akhir-akhir ini kita diperanjatkan oleh sosok satu milenial ini yang buat kita itu kok ada apa ini? Ya. Tidak hanya kita, mungkin para politisi kita juga, termasuk Mas Edward yang selama ini menjadi pegiat politik itu. Ya. Yaitu Mas Kaisang yang tiba-tiba secara mendadak gabung ke partai PSI, baru 2 hari kemudian diangkat jadi ketua umum. Nah ini gimana Mas kalau menurut Mas Edward ini sebagai pegiat politik? Ya, terima kasih Mas Amar, kesempatan yang menarik diundang di acara Ten Podcast ya. Sebelumnya Mas Amar, ini saya izin dulu menghadap kamera ini berarti. Izin untuk kita membicarakan terkait dengan tentu keluarganya Pak Jokowi. Jadi para netizen yang fanatik begitu, kita izin dulu. Kenapa? Karena sesungguhnya kita peduli, saudara Mas. Betul. Kita peduli, kita sayang terhadap presiden karena kita sayang, kita ingatkan begitu. Ya, betul, ya. Nah, kalau bicara fenomena Kaisang, Mas, tentu pertama kita lihat terkait dengan diskusi yang menurut saya ada hal yang keliru. Kenapa saya bilang keliru? Coba kita perhatikan Mas. Sekarang netizen kita itu membicarakan ya beri kesempatan untuk anak-anak muda. Ya. Beri kesempatan lah anak-anak muda sekarang sudah saatnya memimpin gitu. Bahkan pemilih kita itu dari 10, 6-nya itu pemilih Gen Z dan pemilih milenial. Betul. Tapi dari sisi pandangan saya Mas Amar ada yang keliru. Kenapa keliru? Karena istilah muda itu hanya dilekatkan dari sisi biologis. Harusnya? Wah, ini berbeda. Kalau kita membatasi muda itu hanya sisi biologis, maka kita terjebak dengan angka. Tapi kalau kita melihat muda itu di banyak aspek, misalnya dari sisi tata, cara, bagaimana bertindak, pikir, filosofi dan seterusnya, maka istilah muda ini akan menjadi luas. Nah, dalam konteks hari ini misalnya Mas Sama, ada seorang anak muda misalnya. Taruhlah misalnya Kaisang hari ini yang baru 2 hari menjadi anggota partai politik, setelah itu ditunjuk menjadi ketua umum misalnya. Menurut saya itu cara lama. Cara lama ya? Lama itu caranya. Kenapa lama? Karena itu sudah dipraktekkan oleh partai-partai lain atau partai sejak zaman dulu kalah. Bahwa tanpa melalui proses konvensi, tanpa melalui proses yang namanya adu gagasan dan tiba-tiba menjadi ketua umum, itu cara lama. Jadi konotasi muda yang dimaksud tadi tidak relevan. Kalau membicarakan itu hanya usia aja ya, tapi proses kaderisasi enggak. Nah, ini kan dikaitkan dengan dulu ada namanya Partai Sosialis Indonesia begitu. Dibandingkan lah begitu. Bahwa itu juga dipimpin oleh anak muda begitu. Tapi ini berbeda menurut saya. Kenapa berbeda? Karena kita tidak mengerti apa gagasan yang dimiliki oleh seseorang anak muda ini untuk menjadi ketua umum partai. Nah, ini yang menurut saya kalau ditanya apakah ini mudah? Enggak.
caranya cara tua begitu. Sudah ini sudah dipraktekkan oleh partai-partai yang lama begitu Mas Ahmad, tidak ada yang baru dari hal itu. Nah, harusnya bagaimana Mas kalau bicara soal kaderisasi di partai politik itu? Iya, pertama gini Mas Ahmad, kalau kita lihat di undang-undang partai politik misalnya, itu kan mereka punya banyak ansas dan termasuk tujuan. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus begitu. Salah satu tujuan khusus partai politik adalah menciptakan etika dan budaya politik yang partisipatif. Yang kedua adalah menjadi sarana partisipasi dan pendidikan politik. Kalau kita lihat fenomena sekarang, sebenarnya tidak hanya PSI, tapi semuanya. Ya, betul. Tapi kalau kita hari ini adalah Mas Kaisang, begitu, dengan segala hormat, begitu. Cara dengan tanpa diskusi atau bahkan gagasan yang sudah disampaikan kepada publik atau kepada konstituen atau terhadap anggota tiba-tiba aja, menurut saya itu tidak pas. Harusnya adalah ada yang namanya konvensi. Itu mudah. Adu gagasan tadi Mas ya. Itu mudah. Gitu. Orang bisa melihat, ternyata ini arah ke depan partai politik. Itu mudah. Itu yang membedakan dengan PSI yang dulu gitu kan, yang disebut Sultan Syahrir, salah satu ketua umum partai muda. Yang sebelum menjadi ketua umum partai kita bisa tahu apa betul saya. Kan berbeda dengan saat ini. Gitu Mas. Nah, kaitan dengan gagasan itu, kalau melihat Kaisang, fenomena Kaisang ini berarti apa? Jangan-jangan mungkin apa gagasannya bukan ada pada Kaisang sendiri, atau ada orang lain yang punya gagasan nitip aja ke Kaisang, atau gimana Mas? Kalau melihatnya dari Mas Ridwan itu. Kan begini Mas Amar, ini kan tidak bisa dilepaskan oleh marketing seorang Kaisang sebagai anak presiden. Iya betul. Bukan dugaan lagi, ini faktual gitu kan. Artinya apa? Memang tidak bisa dipungkiri ada seorang anak presiden yang dimana bapaknya punya resource yang besar, memiliki jaringan politik yang tidak bisa dipungkiri itu luas, logistik yang mungkin punya begitu. Artinya itu yang menjadi daya tarik sebenarnya. Mengapa Kaisang menjadi ketua umum partai. Nah, saya meyakini bahwa yang terjadi saat ini adalah ini dilakukan oleh segelintir orang saja, para elit parpol yang ada di sana begitu, yang ini menaruh Kaisang di depan, memanfaatkan, jangan-jangan memanfaatkan Kaisang untuk boleh melakukan dugaan itu ya. Publik boleh bisa netizen juga sudah banyak yang begitu Mas di media sosial itu. Ya kan prosesnya juga instan. 2 hari ini sudah di ketua umum partai begitu. Kalau dengan anak presiden kok rasanya nggak mungkin begitu. Kata saya misalnya itu masuk ke partai jadi ketua umum partai begitu. Bisa keliling menemui banyak stakeholder yang ada di negara ini, kan berarti ada salah satu market yang itu diinginkan oleh segelintir orang, yaitu anaknya presiden tadi. Ya seolah-olah prosesnya kok nggak ada Mas ya. Iya betul. Padahal semua itu kan harus dilalui dengan proses ya. Dan ini mengakibatkan Mas Amar, para akademisi ya khusus ya, yang setiap hari mengkaji meritokrasi, kelembagaan partai, publikasi jurnal yang konsen terhadap isu-isu partai politik, ya percuma. Jadi menarik. Sebenarnya kalau ditinjau dari aspek teorinya Miklan itu, seseorang kalau ingin meraih sesuatu itu ada 3 hal Mas ya. Ada bisa melalui karena dia memiliki bakat, kemudian gabung, kalau bicara partai politik gabung dengan partai politik. Nah, ini kecenderungannya mungkin pakai teori yang kekuasaan, dia punya power. Apakah bisa juga dikatakan karena Kaisang punya punya bapak yang seorang presiden, kemudian dia memiliki privilege yang sangat kuat sehingga orang melihat ini peluang nih. Apakah juga terbaca seperti itu Mas? Ya pertama publik boleh melakukan dugaan itu. Artinya kita bisa melihat secara langsung dan dengan mata telanjang gitu kan, bahwa sesungguhnya kan ini need of power begitu kan, kebutuhan kekuasaan. Betul. Dan kekuasaan itu melibatkan yang namanya saya rasa logistik. Ketiga yaitu adalah aksesnya gitu ya. Saat ini ada akses jejaring. Dengan cara Kaisang membypass tiba-tiba jadi ketua partai, sedangkan sekelilingnya
banyak orang lain pintar gitu. Ada nama-nama orang pintar, tiba-tiba ada anak muda begitu yang tidak pernah ngomongin politik tiba-tiba jadi begitu. Ya tidak bisa dipungkiri ya faktor akses relasi seorang ayah tadi. Iya. Dan itu membuat mengapa Kaisang harus di sana. Dan kita bisa lihat, kita boleh membuat analisa. Ternyata ketika seorang anak presiden menjadi ketua umum partai, banyak balihonya yang bertebaran di mana-mana. Iya, itu di sepanjang di Jogja ini, sepanjang perempatan itu pasti ada. Ya, kita boleh Gitu. punya dugaan bahwa ini sebenarnya juga dipersiapkan secara matang gitu. Kalau bukan seorang anak presiden yang punya akses, yang punya kekuasaan atau apapun begitu, ya kan tidak mungkin so ramai itu begitu. Iya. Kalau masalah jalan istilah DIY atau jalan ke Kulon Progo itu setiap 5 meter ini Iya. pasti ada begitu ya. Iya. Kalau tidak disiapkan dengan matang-matang dan logistik yang cukup kan. Ya, tapi begini Mas, ada juga netizen masyarakat itu yang mau begini. Kaisang ketika memutuskan gabung partai, kemudian 2 hari jadi ketua umum itu, banyak yang kasihan juga Mas. Karena ibaratnya itu ibarat buah itu dipetik sebelum masak. Masih pentil gitu. Ya. Dan jalan karirnya kan masih panjang. Ketika dia terlalu muda, kemudian menjadi menduduki sebuah jabatan yang tinggi di sebuah partai, jangan-jangan itu hanya sekedar sanyuan gitu loh bahasanya. Ke depan ini sanyuan tok ya. Sehingga ke depan itu karirnya bisa jadi tidak cemerlang gitu. Ada yang kasihan begitu. Kalau melihat Mas Edwan ada yang begitu enggak kira-kira? Ya, saya setuju masalah. Tapi gini, yang perlu dikoreksi masalah. Kita bukan mempersoalkan mudanya. Ya. Karena anak muda pun juga banyak yang punya, ketika dia layak dan punya kapasitas pun tidak menjadi persoalan. Iya. Selama itu ada battleground-nya untuk membuktikan itu. Sedikit mundur Mas Amar. Misalnya contohnya begini, Pak Jokowi itu ketika sebelum jadi presiden kan dia jadi tukang kayu. Iya betul. Jadi mana tukang kayu dalam provokatif. Iya, pengusaha itu bukan tukang. Iya. Dia pengusaha. Iya, pengusaha. Jadi wali kota. Ketika periode kedua jadi wali kota, angka suaranya 90%. Yang dia jual apa ya, itu adalah policy marketing, kebijakannya. Kebijakannya, ya. Orang bisa menilai karena ide, gagasan, dan perbuatan yang pernah dilakukan. Betul. Itu anak muda. Iya. Itu mudah. Iya, itu mudah ya, ya. Itu mudah. Nah, pemikirannya. dalam konteks yang tadi, kita bisa bicara bahwa, oh kasihan ini Kaisang nanti ini hanya ditaruh di depan. Ya itu menurut saya kemungkinan juga bisa jadi hanya sementara begitu, tidak lama begitu. Iya. Ditaruh di depan untuk ketika 2024 belum tentu ke depan nanti akan panjang begitu Mas Amar. Kan kita nggak tahu peta selanjutnya seperti apa gitu. Iya. Dan banyak juga loh anak-anak muda itu ya dalam tanda kutip menyayangkan dan sedikit mengutuk lah. Oh ada seperti ini begitu. Oh tiba-tiba jadi wajar lah anak Iya. presiden. Anak presiden, betul. Bukan karena kita. Iya. Itu kan publik boleh saja ini Mas ya melakukan penilaian itu. Iya. Ya maksudnya kalau dia prosesnya dari bawah, misalnya banyak anak politisi kita kan prosesnya dari bawah. Anaknya Pak Khairul Tanjung itu memutuskan gabung di partai politik kan duduk di legislatif dulu. Misalnya Pak Komarudin, terus yang lain sebagainya gitu kan, Pak Abu Rizal Bakri begitu. Nah, proses itu yang menggelitik kita itu kok jadi begini ya gitu. Mentang mungkin ada netizen juga yang ngomong, oh mentang-mentang punya privilege kemudian aji mumpung lah beginilah, itu bertebaran begitu. Tapi yang jadi inan itu gini juga, ada juga netizen yang begini Mas, ada juga yang seneng gitu loh masalahnya. Terutama teman-teman yang dipikir-pikir begitu, ketika sosok ini yang dianggap bukan siapa-siapa gitu karena mungkin informasinya tiba-tiba kemudian jadi ketua umum begitu, seneng juga gitu. Nah ini padahal pemilih pemula yang tadi juga banyak loh. Ya, belum ada riset yang pasti Mas ya, apakah fenomena PSI ini Kaisang jadi ketua umum disukai teman-teman BNC. Tapi kalau kita lihat risetnya SMRC indikator per 5 Oktober kemarin itu kan masih 1,1%. Artinya Kaisang jadi itu belum mampu mengangkat. Belum ada efeknya ya. Artinya belum tentu juga teman-teman BNC setuju. Tapi kalau kita lihat perdebatan netizen di mana
sosmed. Iya, sosmed. Setelah netizen mengkritik Kaisang, habis itu berlanjut kepada Gibran. Ya, itu juga begitu. Konotasinya Iya. negatif. Akhirnya macam-macam rebet kemana-mana kan begitu. Kasihan juga ketika ada anak muda yang potensial, akhirnya banyak yang kasihannya itu gini loh. Ada anak muda yang potensial, yang karirnya mungkin masih panjang, tiba-tiba respon di media sosial itu banyak negatifnya gitu loh. Maka ada jokes gini Mas Apa. Ya pengalaman, dia pengalaman tapi 10 tahun jadi anaknya wali kota, 2 tahun setengah jadi anaknya gubernur, sekarang jadi anaknya presiden, ya pengalaman juga. Iya, pengalaman betul. Ya itu netizen nah. Ya. Ya sebagai pegiat politik Mas ya. Ya. Apa yang ingin disampaikan pada ya teman-teman kita yang di partai politik lah, kemudian punya sahabat, punya saudara, punya anak gitu. Mestinya apa yang harus dilakukan untuk pendidikan politik kita? Ya, jadi Mas Awar, kalau kita lihat, memang sebenarnya fenomena ini kan tidak hanya terjadi di PSI. Semua partai politik kita itu memang sangat satu tertutup. Dia di oligarki begitu kan. Kalau kita bicara pemilihan ketua umum tidak melalui proses konvensi kan tidak ada PSI begitu. Banyak semua partai yang melakukan itu. Partai politik yang tidak transparan memberikan informasi apa gagasan ketua umum partai politik ketika memimpin kan juga hampir semua partai politik. Nah, saran saya begini, ini seperti satu lembaga yang susah disentuh ya Mas, partai politik itu. Kita bisa menyentuh lembaga-lembaga lain, tapi menyentuh parpol ini kan sulit. Sulit ya. Maka kita juga enggan juga untuk menyinggung parpol karena dianggap ini sangat elitis, susah disentuh. Bahkan kalau disentuh pun nanti akan berdampak kepada dirinya tidak baik begitu kan. Nah sekarang, dan ini menjadi tantangan teman-teman generasi muda sebenarnya untuk berani, saya rasa berani turun menjadi terjun ke dalam dunia politik, saat dia membangun legacy. Kalau kita bukan anak seorang presiden, maka yang kita lakukan adalah membangun legacy tadi. Marketing diri kita sebagai apa itu juga harus dimunculkan. Dan menurut saya, teman-teman Gensi yang tidak punya privilege keluarga itu kan selalu kalah dari sisi mental. Ya. Kalau saya turun, saya buat siapa nih begitu kan? Sudah nggak punya ayah, hanya tukang buruh tani, pedagang, nggak punya duit. PD-nya kadang gabung ke partai politik, kurang gitu. Kuncinya gimana? Gagasan. Ide apa ya? Ide apa ya? Ya betul. Memang semua harus melalui proses. Tidak langsung wujud jadi. Kita bukan siapa-siapa. Nah ini memang harus teman-teman muda yang ingin terjun dalam politik. Yang perlu disiapkan adalah gagasan. Kadang-kali kita melupakan bahwa ayat kita itu kita agak terlalu bodoh, enggak juga. Ayat kita itu makin hari makin pintar ya. Dan kita belajar ya. Semakin setiap pemilu kan semua orang kan belajar. Kalau akan menilai mana yang punya gagasan, mana yang tidak. Nah ini salah satu pertarungan yang harus dilalui oleh teman-teman generasi muda yang ingin turun dalam dunia politik. Ya setidaknya kalau misalnya anak-anak muda gabung ke partai politik tidak harus di tingkat kabupaten atau di provinsi maupun pusat, di ranting misalnya di kelurahan kan juga bisa juga ya, adu gagasan di situ juga sebenarnya. Ya kan, karena nanti begini, kita melupakan bahwa politik itu salah satu hal yang mulia. Dan partai politik itu salah satu lembaga yang sebenarnya mulia. Jika tahu begitu kan, diposisikan yang baik dan digerakkan dengan cara yang nah menurut saya teman-teman yang mau terjun tidak harus langsung ke RI begitu, dari kabupaten atau bahkan tingkat ranting untuk berproses mengasah intuisi kepemimpinan tadi itu Mas. Ini yang sebenarnya PR teman-teman generasi muda untuk bagaimana proses itu sebenarnya bukan langsung tiba-tiba jadi, tapi belajar intuisi kepemimpinan tadi. Merasakan denyut nadi rakyat itu proses. Proses. Jadi ketemu langsung kan nggak ada proses. Justru ketika berada di kepengurusan tingkat ranting kelurahan akan tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat kan begitu ya. Dan akan prosesnya itu berbeda. Stylenya akan berbeda. Cara bertindaknya juga akan berbeda. Itu kan proses lah. Bisa. Ya mudah-mudahan fenomena politik kita di yang sejak September kemarin heboh kaitan dengan itu
disadari oleh para elit politik begitu ya, para ketua umum partai, karena para ketua umum partai kan juga sekaligus pemilik partai Mas gitu kan. Mereka sadar ya bahwa pendidikan politik itu kan tetap harus jalankan ya, proses-proses kaderisasi juga harus tetap dijalankan begitu. Tadi ada cerita gini Mas. Iya, gimana? Memang sulit ya Mas ya memahamkan anak muda itu untuk berpemilih politik. Kalau seandainya politik itu hanya dilekatkan sebatas perebutan kekuasaan. Nah, apalagi ada fenomena KXN ini membuat semakin sulit semakin teman-teman anak muda bahwa politik itu harus Anda harus menyukai politik dan Anda harus turun bahkan bergerak. Nah, fenomena KXN itu membuat sulit. Tapi jika pengalaman kami di ISP, kalau melekatkan isu politik dengan isu kehidupan sehari-hari, mereka sudah lebih tertarik. Apa Mas misalnya Mas? Ya, misalnya bahwa politik itu kan menentukan harga bawang, harga harus peduli begitu kan. Mereka lebih relate dengan isu mereka dibandingkan kita membahas kadang-kali isu-isu yang korupsi segala macam. Karena setiap hari informasinya berlimpah dan itu bosan. Nah, pengalaman kita misalnya tur ke desa-desa, ke berbagai daerah, program KYSP yang melibatkan anak muda memang mengalami kesulitan dalam membicarakan hanya politik itu berkuasa. Karena dipertontonkan. Ya begitu ya, keadaannya begitu. Dan 24 jam itu kita ada terus. Nah, itu PR besar kita bagaimana menyampaikan ke teman-teman muda tersendiri politik bahwa politik itu dari Anda lahir sampai meninggal dunia Anda akan berusaha dengan politik, terutama PR bagi para pengurus partai tingkat pusat bahwa kaderisasi pendidikan politik itu harus diutamakan ketimbang perebutan kekuasaan jabatan begitu Mas. Betul. Dan itu amanat undang-undang dalam partai politik. Ya begitulah, jadi kadang fenomena politik itu di kita memang dinamisasinya sangat tidak terduga. Betul. Tiba-tiba besok C, bisa-bisa besok F begitu, atau kembali lagi ke A begitu. Ya, itulah politik, dinamisasinya politik. Tapi kadang-kadang yang tidak asik itu kan di prosesnya. Enggak asiknya itu kan kadang-kadang di dunia akademisi teorinya tidak begitu, tidak begini, kemudian tiba-tiba gitu ya. Ya, time lover, begitu bahasan kita pada kali ini bersama Mas Edward ini. Siap, sama. Jadi kita akan kembali lagi pada tema-tema berikutnya yang akan membahas soal sosial, hukum dan politik di lain waktu. Terima kasih Mas Edward. Siap, matur suwun. Selamat bertugas memberikan pendidikan politik yang cemerlang kepada generasi kita, kepada generasi Z.